Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nurul Khalifah dari kelas 4D dengan NIM 233111150. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar penentu bagian ahli waris. Nah, dalam dasar penentu bagian ahli waris itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11. Dari penjelasan surah tadi, surah An-Nisa ayat 11 telah dijelaskan bahwa yang pertama, pembagian harta seorang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Lalu yang kedua, jika anak perempuannya lebih dari 2, maka ia bersekutu dalam 2/3. Lalu yang ketiga, jika anak perempuannya hanya seorang atau satu tunggal, maka anak perempuannya itu mendapatkan setengah. Yang keempat, bagian masing-masing orang tua adalah 1/6 jika yang meninggal mempunyai anak. Dan yang kelima, ibu mendapatkan 1/3 dan ayah asobah jika yang meninggal tidak memiliki anak. Lalu yang keenam, jika yang meninggal memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Nah, dari rangkaian warisan tadi telah dijelaskan di surah An-Nisa ayat 11 bahwa warisan itu bisa terlaksana jika wasiat dan hutangnya sudah terlunasi. Untuk yang selanjutnya, pembagian warisan itu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12. Dalam surah An-Nisa ayat 12 tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama, suami bisa mendapatkan setengah dari harta istri jika tidak memiliki anak. Tetapi jika memiliki anak, maka suami mendapatkan 1/6 dari harta istri. Selanjutnya, yang kedua, jika istri tidak memiliki anak, maka istri mendapatkan 1/4 harta warisan. Tetapi jika memiliki anak, maka istri mendapatkan 1/8. Selanjutnya yang ketiga, jika seseorang yang meninggal itu baik laki-laki maupun perempuan, jika ia tidak meninggalkan ayah dan anaknya, tetapi mereka memiliki saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka masing-masing bagiannya yaitu 1/6. Selanjutnya yang keempat, jika saudara seibu lebih dari satu atau lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 1/3. Yang keenam, bagian untuk anak laki-laki yaitu asobah. Lalu untuk yang terakhir, bagian cucu perempuan dari anak laki-laki itu sama dengan anak perempuan, yaitu 2/3 jika lebih dari 1. Tetapi jika seorang maka mendapatkan setengah. Lalu selanjutnya, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 176, yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam fatwanya yaitu qalalah bahwa jika seseorang meninggal dan tidak memiliki anak tetapi ia masih mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuannya itu mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Saudara laki-laki itu bisa mempusakai seluruh harta saudara perempuannya. Jika saudara perempuannya itu tidak memiliki anak, maka saudara laki-laki tersebut berpotensi asobah. Yang ketiga, jika saudara perempuannya itu lebih dari 2, maka mendapatkan bagian 2/3. Begitupun dengan saudara seayah juga mendapatkan 1/2 dan 2/3. Dan untuk saudara laki-laki seayah itu juga asobah. Selanjutnya itu dijelaskan dalam Kitab Bulughul Maram 975 bahwa pembagian harta warisan itu harus sesuai dengan ahli waris dan sisanya adalah milik laki-laki atau asobah. Dalam Kitab Bulughul Maram 979 itu dijelaskan bahwa jika cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung meninggal, maka kakek mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Dalam Kitab Bulughul Maram 980
Nabi telah menjelaskan bahwa bagian nenek dari ayah maupun dari ibu bersekutu dalam 1/6. Dan yang terakhir, bagian ayah dan kakek itu bisa mendapatkan 1/6 plus asobah jika dalam keadaan tertentu. Baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pembagian ahli waris. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.